Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahabatin nujaba. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la sa'ban illa ma ja'altahu sa'ba wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bapak Ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pengajian kita, dan insyaallah materi kita pada malam ini adalah materi hadis. Kita akan membahas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekaligus menjadi wasiat kepada salah seorang sahabatnya bernama Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Abil Abbasi Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nasi yuhibbuka an-nas. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Beliau menceritakan bahwa pernah suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lalu dia bertanya, minta petunjuk, minta arahan dengan mengatakan dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ajarkan padaku atau tunjukkan padaku ya Rasulullah satu amalan, jikalau aku melakukan atau mengamalkan, mengerjakan amalan itu, Allah akan mencintaiku dan manusia pun juga akan mencintaiku. Jadi itulah pertanyaan sahabat ini kepada Nabi, saya pengen ya Rasulullah diajari satu amalan tertentu, kalau aku bisa melaksanakan aku akan dicintai oleh Allah, begitu juga manusia akan cinta padaku. Ya. Faqala, lalu Nabi mengatakan kepadanya, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu di dunia ini, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang-orang atau manusia itu, maka manusia akan juga mencintaimu. Ya.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam ishad fid dunya yuhibbuka Allah. Adapun maksud dari perkataan Nabi, zuhudlah kamu di dunia maka Allah akan cinta padamu. Ai khudh minha qadra kifayatik. Ya, ambillah secukupnya dari dunia itu. Itulah yang dimaksud dengan zuhud di dunia secara umum oleh para ulama. Kalau kita dalam hidup ini ya mencari secukupnya, ya mencari secukupnya yang kita pakai untuk bisa beribadah, ya bisa melaksanakan aktivitas kita dengan baik, ya. Makanya juga sebenarnya ada hadis yang lain, ya, yang menyatakan bahwa dalam hidup ini orang itu tidak boleh terlalu panjang angan-angannya. Ya, malampil ada dawa-dawa ada tawe de itu nama gelok. Ya to si kodega ganawa-nawana de itu nama gelok. Jadi kodega ganawa-nawa de itu nama gelok. Si semalampe de itu nama gelok. Ya khairul umuri awsatuha. Ya si gelok-gelok na cik di jama-jama ya pertengahan nih. Ya itu nama muncul ada, itu nama lampai ada. Ada angan-angan, alhamdulillah, tapi jangan terlalu panjang. Ya, kenapa? Karena kalau angan-angan kita itu terlalu panjang, kata Nabi, bisa mengakibatkan kita lupa diri. Ya, kalau yang kita lupakan adalah yang di sekitar kita, itu nama gagal ada. Tapi kalau justru gara-gara angan-angan yang begitu panjang justru kita lupa terhadap akhirat, wah ini yang berbahaya. Ya, fa inna tulal amali yunsi al-akhirata. Ya, kalau angan-angannya orang terlalu panjang, kadang dia istilahnya membuat dirinya lupa akan akhirat. Ya. Jadi kata Nabi kepada sahabat yang minta petunjuk supaya Allah mencintainya, ya zuhudlah kamu di dunia, Allah akan mencintaimu. Ya, ai khudh minha qadra kifayatik. Carilah yang kira-kira sudah cukup untuk, ya. Jadi inilah Islam, mengajarkan tawasul, mengajarkan keseimbangan. Tidak boleh juga ada orang itu hanya berpangku tangan saja, dia tidak mau usaha. Dia itu di makwar. Ya, sebab memang rumusnya begitu. Ya, harus ada kasab. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dalam hidup ini kita harus ada kasab, harus ada usaha. Ya, mau selamat harus ada usaha. Mau ini dan itu harus ada usaha. Ya. Wa bataghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu rumusnya. Ya. Lalu kemudian warda bima kasamallahu lak, dan ridalah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah padamu. Ya, si kuat memang tomer utawa menarik hukum Allah Ta'ala. Akhirnya digokan nih. Maka ada apa? Nasabayanu si kuat masa ya wana. Bisa jadi itulah bentuk cintanya Allah pada kita. Ya, jadi adil itu, kalau kita bicara tentang adil, bukan berarti harus persis selamanya sama gitu. Engkau tahu, ini model orang tua tidak adil sama anak-anaknya. Ya,
Bagaimana bentuk adilnya seorang bapak, seorang ibu pada anak-anaknya. Oke, naliangi motor iroci dia mesti dia lihat top iroci dia. Magani ko ini semua motor iroci dia. Dia liangi motor lagi lo nagokeng. Melo ring-ring. Namun teno lena ring-ring ide itu. Sebab becu mobil. Jadi ya senge adele artinya memberikan sesuatu yang memang kira-kira cocok untuk dia. Ya. Maka dedena adili bapakku ya nasabak masa naliangi daiku aku angi adena lianga. Deto na mesti papada-pada meteru. Karena kapasitas kita itu kadang beda dalam hal-hal tertentu. Ya. Pada-pada karena semak kuliah. Masa alena balancana si ko iya cedek bawah. Ya, masalahna alena kuliah Amerika mak kuliah idi komedi bone. Ya, masoleh lena barang-barang ekro maka mesti balance mega gitu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ini petunjuk Nabi Bapak Ibu sekalian. Warda bima kasamallahu laka. Ridalah terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah padamu. Ya, yang penting kita sudah melakukan yang mesti kita lakukan. Lalu kemudian kalau Allah hanya memberikan sekian, itulah yang kita terima. Ya, kita reda. Itu kan dalam bahasa Al-Quran ada itu. Suratul Duha. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan sesuatu padamu lalu kamu reda. Bukan Allah akan memberikan sesuatu padamu lalu kamu merasa cukup atau merasa lebih atau merasa tidak butuh lagi. Tapi Allah memberikan sesuatu kepadamu Muhammad agar kamu menjadi seorang hamba yang reda. Jadi cedek maiga karena dia paham kalau ini adalah pemberian Allah untuknya, maka pasti dia reda. Iya. Bukan Allah mengatakan Allah memberikan sesuatu kepadamu Muhammad agar kamu merasa lebih daripada yang lain atau agar kamu sudah memiliki segalanya, tapi supaya kamu menjadi reda. Jadi bukan kadar pemberian jumlahnya yang menjadi ukuran, tetapi bagaimana sikap kita menerima pemberian itu. Apalagi kalau Allah yang memberikan. Ya, Allah yang memberikan, pasti itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah pada kita. Tidak boleh kita membanding-bandingkan. Ya, itulah yang disebut zuhud gitu. Ya. Ini zuhud adalah satu istilah dalam dunia tasawuf biasa dipakai atau dalam dunia mistik. Ada sebagian orang mengatakan yang dimaksud dengan zuhud betuana kita terkesan pan rasa-rasa alele. Ya. Maka bukan itu yang dimaksud dengan zuhud. Maka engkau makan apa di pan rasa-rasa alele. Nanti kita akan jelaskan. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, pakaiannya itu robek-robek. Majamuta mani pakaian, merantas mani. Itu datang menghadap kepada Nabi, sayyul hay'ah. Dia nama geluk modelik penampilannya. Ditegur sama Nabi SAW. Maka dia ikut nasi dia mentuga ke orang-orangmu. Memang kamu tidak punya ini. Ya kau yang memang tom itu bawa akan digokengi. Jadi maka Nabi minta, apakah memang kamu tidak punya? Dega kana sokwa.
maka ni bang kamu usurun aku Allah Ta'ala ada ji. Ya, lalu Nabi mengajari sahabat itu bahwa sungguhnya Allah itu sangat cinta terhadap seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah, lalu kemudian dia nampakkan nikmat-nikmat itu dalam hidupnya. Ya, maka depan kita menampakkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah dalam hidup ini, termasuk misalnya kon kamu amaka aja na baju kopeng-kopeng mu pakai lisa aku magalo-galo ya begitu lisa aku magalo-galo ya dito na perlu masuni yang penting magalo mo ipa ko kape-kape sebo ni kalipa na ya tangkamo to waju kape dia sulit na ya akhirat to ini ke baju bega baju ya dia pernah jadi tepu jaina lewat tol sulit na walai ko tepu ni itu mega to na pakai tema kukuan dek ko rasa-rasa ya ide dia menarik tapi dalam dunia selebriti saya lihat wah masya Allah luar biasa ya dia rona binta podan na puji matutu na supung Allah Ta'ala pang kapamasya na reko ya kamu menampakkan apa namanya bekas-bekas nikmat itu dalam kehidupan ya wajah musuh binang kamu di mall ko wajah magalo-galo jangan nama sulit mau magalo ya kan ya jadi sahabat itu mengatakan bagaimana kalau kita beli baju baru lalu ada dalam perasaan kita itu istilahnya mabangka maka Allah Ta'ala maka Nabi tidaklah seorang itu masuk surga jikalau di dalam hatinya ada rasa kiber ya kan takabburui maka jadi ya tergantung dia penting dia mutakabur nasaba yarhum Allah Ta'ala jamilun yuhibbul jamalah Allah itu indah dan suka yang indah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir semua peralatannya itu mulai tunggangannya alat-alat piringnya kaca-kaca yang dipakai minum jakana caminna kemana ngesenah kasih semua nama itu pandangan ketua senah caminna ketua senah jakana ketua senah inyarenan ketua senah montanan ketua senah ya kau ini keadaan nyar bawang ke senah biasa orang kelinga ada seorang orang tua oke apa makin deh tega lo kalau balibi sila kalau balibi kuat ternyata nyarana aku tanang munri mana agak sebala balibi kede yarnya reku la balibi ya biasalah bukan ya tapi Nabi itu begitu semua ada nama-namanya itu itulah Nabi SAW jadi Nabi tak magaya sih teman-teman ya magaya dalam arti jamilun ya bukan magaya dalam arti apa ya pangkato tuto talewa gayana ya sakit talewa na gayana maka lalai menderita ya kata tu maka le satu ibu-ibu yang kemudian ya lejinnya gaya akhirnya nampak menakutkan itu oper glamor ya lalu kemudian wattasir alal halal thayyibi jadi yang dimaksud dengan zuhud di dunia itu ya kata guru kita di sini adalah
al-iktisaru alal halalil thayyib. Ya, kita berusaha semampu mungkin untuk mendapatkan hak kita dari dunia itu yang memang yang halal dan baik gitu. Ya, yang halal dan baik. Paling tidak ya apa yang kita konsumsi konsumsinya halal. Ya kan? Ya. Wa kulu mimma ya apa itu dalam Al-Qur'an, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah ya dari yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepada. Ada ayat lain, halalan thayyiba, halala nama gelok. Pak Mega Mato tu halala tapi dia nama gelok. Ya. Tapi yang paling parah kita sekarang, magelok matona halal matu tapi mitauki. Ya. Tegaro magelona halal tapi mitauki. Itu memberi tekanan. Wala tasal ala ma fataka minha. Jangan pernah bersedih dari apa yang kamu tidak dapatkan dari dunia ini. Jangan kita pernah bersedih ada sesuatu yang kita ingin miliki tapi ternyata tidak kesampaian. Jangan bersedih. Ada buku yang menarik dan pernah menjadi bestseller, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, judul bukunya itu La Tahzan. Ya, kalau diterjemahkan ke Indonesia itu jangan bersedih. Itu ditulis oleh seorang cendekiawan, ya, Dr. Aid Al-Qarni, ya, seorang cendekiawan dari Arab Saudi. Ya, memang buku itu istilahnya nasihatnya Masya Allah. Jangan karena begini tiba-tiba bersedih hati. Jangan karena begini tiba-tiba bersedih hati. Gitu. Ya, kita harus mampu selalu menangkap bahwa di balik itu ada rencana-rencana Allah yang barangkali jauh lebih baik ketimbang yang kita mau. Ya, kita ambil hikmahnya saja. Ya, kita ambil hikmahnya. Sebaliknya, wala tafrah katsiran bima ataka min hitamiha. Tapi sebaliknya juga jangan terlalu bergembira dengan ketika kamu mendapatkan yang lebih banyak. Ya. Jadi sifat takwa rupa tawe. Pertama sifat kita manusia itu jelas dalam bahasa hadis tidak pernah puas. Dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga, dapat tiga pengen empat, begitu seterusnya. Ya, jadi intinya apa yang kita dapatkan itulah yang kita syukuri. Kalaupun istilahnya kita mendapatkan lebih dari yang kita butuhkan, alhamdulillah. Jangan justru membuat kita juga terlena. Ya. Ini memang sangat sensitif. Ya. Terkadang kalau keinginan kita tidak terpenuhi, sensitif sekali kita. Terkadang bisa-bisa lupa dengan Tuhan. Ya, makanya kan ada hadis dalam tanda petik, sekalipun juga para ulama memperselisihkan tingkat kesahihannya, tapi intinya hadis ini ditulis oleh banyak ulama ketika Nabi mengatakan kadal faqru an yakuna kufra. Terkadang kefakiran itu justru terbalik berubah menjadi kekafiran. Kode naga agama lewat ni pedik na tawe magampalada madong-madong magbata cuy bawan aku dia waliko agamu boji bah tapi dia tu mencuy bawang
agak ngarik syarat naro, maka dia cek di bawah. Salai itu agama, melakukan kue. Walaikum puji, ya kan? Nah, itu sudah. Jadi ini kalau dalam bahasa agama, gara-gara pedik si materi lenelino iye, dia mudah dipengaruhi sehingga dia mengorbankan keimanannya demi untuk dunia. Waliyadu billah. Tapi banyak orang terjebak dengan hal-hal seperti itu. Masalah lino nasalai agama. Ya, maksudnya salangan biar bawanya salangan ni, kenapa kasih bantu mi, man rasa tu mi, lebih baik kau yang dia lama nyaman. Ya, ada orang. Ya, lalu kemudian guru kita mengatakan, Fazuhdu wa talabu zahidi minad dunya. Yang dimaksud dengan zuhud adalah mencari zahid di dunia, minad dunya, dari dunia. Apa yang dimaksud dengan zahid? Wasyai'ul qalilu alladhi yu'ridun nasa anhu ihtikaran lah. Ya. Jadi az-zahid itu artinya sesuatu yang sedikit, yang terkadang membuat manusia itu meremehkan yang sedikit itu. Wah, kita niru gari ini rupa tahu Bapak Ibu sekalian. Ketika sesuatu yang sedikit itu dalam bentuk nikmat, kita tidak puas. Tetapi ketika sesuatu yang sedikit itu dalam bentuk kesalahan, kita tidak peduli. Wah, dosa becuk nih, dia nama gagah. Betul? Wah, becuk ni dosa, dia tu nama gagah. Magampang muah, istighfar bawa tu cicak. Tak hapus ni. Betul? Kalau yang sedikit itu, yang kecil itu adalah dosa, diremehkan. Gitu. Ya. Tetapi nariko deceng, ngecek, manoko-noko, tidak cocok kalau begini, tidak cocok kalau begini, karena sedikit, karena itu nikmat. Tapi kalau sedikit dan itu dosa, tidak apa-apa jika kalau begini. Padahal kok nyaman, tidak cocok kalau begini. Kok dosa, tidak apa-apa jika kalau begini. Dan itulah manusia. Ya. Itulah manusia. Ya. Wa qad dzakara al-ulama lis-suhdi ta'rifan, kullu ta'rifin minha yumathilu wijhata nadhri sahibihi fiha. Ya. Jadi para ulama itu Bapak Ibu sekalian menjelaskan secara detail tentang pengertian zuhud. Ya. Jadi sekali lagi, zuhud itu memang banyak penjelasan dari para ulama. Kalau kita bawa istilah zuhud ini dalam dunia mistik, taruhlah misalnya contoh makan, ya, kebiasaan kelinga, yang penting makan dan usahakan berhenti sebelum kenyang. Ya kan? Itu ada pendapat seperti itu. Kan memang Nabi cara makannya begitu. Ya Nabi tak. Dia nama mandri dia nama lupu. Ya. Dan Nabi itu berhenti makan sebelum betul kenyang. Ya ini malupu ki mandri toki. Dia itu malupu mandri toki. Yang penting engkau. Ya, tidak boleh lewat begitu saja. Agak ya. Baik. Sila lupu aku ramah, tapi tidak apa-apa. Walaupun dia wandre mengata capu, dia kata waku, begitulah kita. Ya, ada yang memahami zuhud seperti itu. Jangan makan kalau tidak lapar, berhenti sebelum kenyang. Oke, kau yang rumelo tak pakai, di mana bawah. Ya, tapi ada seorang ulama, ya Imam Asy-Syadzili. Ya, Imam Asy-Syadzili itu yang kemudian
dalam dunia tasawuf, ya tarekatnya disebut dengan tarekat Saziliyah. Ya, dia mengatakan, makanlah kamu sebanyak-banyaknya, karena dengan makanan yang banyak melahirkan kekuatan yang banyak untuk beribadah. Gitu. Kakak magallo tu rumus lagi. Ya, aku nabita memang dia namandre ko din na malungkot. Namandre dia pun namaso na pwede ini, tapi ini tanya Nabi. Kita makan semampunya, tapi dengan catatan makanan yang masuk lalu kemudian menjadi apa istilahnya itu, menjadi kekuatan, itulah yang kita pakai untuk beribadah. Ya, ya nuriyasan halalan thayyibah. Ya, magello nama barakah. Pangka tu aga sana betuana andre kandre magello tapi dia nama barakah. Nasa torioloe, ya magello tapi pura jero nama liren cemma. Betuan na nama liren cemma. Kaya maraka masok na teru tapi dia nang kena pakai jero kekuatan na untuk makasih Allah Allah Ta'ala. Dia nuriasa. Jadi makanannya ini, makanannya roti, makanannya keju, makanannya macam-macam, tapi itu kekuatan nutrisi dari makanan itu ya habis begitu saja, menjadi cemek di bawah. Sebab biar dari kekuatannya yang positif itu tidak dipakai untuk beribadah sedikit pun. Ya, jadi dega kebaraka. Ya, padahal yang kita pengen itu ya itu tadi. Jadi Imam Ash-Shazili itu mengatakan, makanlah semampunya, karena dengan makanan yang enak melahirkan kekuatan yang baik, dengan begitu bisa beribadah juga dengan baik. Pak memang kumaloyo kilim le beribadah. Ini bangsa ada. Kuna kita maluku dan maluku malasi beribadah. Nabi SAW itu sering sekali dalam rumahnya itu tidak ada isi dapurnya kecuali air minum dengan korma saja. Ya, air minum dengan korma saja. Illal aswadan, kecuali dua yang hitam. Al aswadan yang dimaksud dalam hadis adalah al-ma'u wat tamar, korma dengan air putih. Ini ku dibolata agak kulkas na moba etendu. Ka kulkas na khusus ke dilalan na kamara pribadi na. Ka kulkas na ko di dapur renge. Angka to kulkas na ko di ruang makan na penuh mana. Na palaling mana bisa na. Kemana rupa-rupa anda perlu disadar. Ya, tapi dia nama gaduh. Yang penting dendre yero dipakai makasih waselena di Allah Ta'ala. Dapat apa? Khudu maka di Allah Ta'ala rilana kurangnya. Qul man harrama zinatallahi Qul man harrama zinatallahi allati akhrajaha Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakanlah Muhammad, siapa yang mengharamkan ya perhiasan-perhiasan Allah yang baik itu yang telah dikeluarkan untuk para hamba-hambanya, maksudnya rezeki-rezeki itu tidak boleh diharamkan, dan karena itu halal. Ini makanan ya dimakan, ini minuman ya diminum, selama itu halal kita makan, kita minum semampunya ya, tapi dengan catatan itu tadi kita gunakan untuk beribadah ya. Wa minhum man qala, sebagian juga ulama mengatakan yang dimaksud dengan zuhud itu adalah tarkul harami, ya meninggalkan yang haram. Ya,
Islam itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, tidak juga selamanya ketika berbicara tentang hukum itu selalu hitam putih. Ya, perlu digarisbawahi. Yerwi di agama tidak selamanya ketika memberikan hukum, penjelasan tentang hukum itu tidak selamanya hitam putih. Maka kodena halal berarti haram itu, kodena haram berarti halal itu. D. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Ada yang halal dan itu jelas, ada yang haram dan itu jelas, tapi antara halal dengan yang tidak halal ini disebut dengan mustabihat. Detuna halala mannasa, detuna haram mannasa. Maka ni carana balik kumakir, pakan renia kalenge, maka dah oh ini bisa, karena ini ada manfaat, ini ada maslahat. Ya, jadi ada di tengah-tengah, tidak ada dalil yang mengatakan ini haram secara pasti, dan juga sebaliknya tidak ada yang menyatakan bahwa itu halal secara pasti. Jadi ini sangat bisa dikondisikan gitu. Ya, ini mana bawa minta kaitkan dengan kondisi di mana kita hidup. Ya, gitu. Ya. Tetapi kalau dia sesuatu yang mutasyabihat ya, yang diragu-ragukan ajak kama, ya lebih baik tidak gitu. Ya, kayak nak apa makwe, madeka apa, makwe apa, odeka apa. Kalau mau lebih, kalau dalam bahasa hukum itu kita mengambil yang al-ahwat. Al-ahwat itu artinya yang lebih bisa menjadikan diri kita itu tenang. Ya, kalau kita tidak lakukan justru kita lebih tenang, lebih aman perasaannya kemudian digawi. Ya, gitu. Saya kira untuk penjelasan hadis ini untuk sementara kita cukup, sekalipun sebenarnya masih ada penjelasan tentang tingkat-tingkatan suhud. Jadi dalam bahasa Imam Abu Hamid Al-Ghazali bahwa hakikat suhud itu ada 4 tingkatan. Ada yang disebut dengan darajatul adul, ada yang disebut dengan apalagi ya, ada beberapa, ada 4 tingkatan. Jadi ada darajatul adul, ada apa lagi? Ya. Ya, nanti kita bisa sambung nanti penjelasannya yang 4 itu, mudah-mudahan ya kita ya gunakan kesempatan, masih ada waktu untuk ya kita dialog seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Penulisan hadis pada akhir setelah beberapa tahun saya aku lihat hadis yang ya, kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang ketika pada awal Islam itu ketika Al-Quran turun, ya,
pertama kali ketika Al-Quran itu turun, ayat-ayat Al-Quran maksud kami turun, itu ada arahan Nabi kepada para sahabat untuk tidak menulis selain daripada Al-Quran itu. Ya, jadi kalau misalnya ada sahabat yang menulis tentang hadis, itu kata Nabi coba dihapus, karena ya kata ulama ada kekhawatiran jangan sampai antara ayat Al-Quran dengan hadis-hadis yang ditulis itu ya suatu ketika tidak bisa dibedakan, kada tiga na Quran, tiga na ayat, tiga na hadis, ya kan, gitu. Sehingga kemudian Nabi itu melarang para sahabat pada awal mulanya Islam itu untuk menulis selain daripada ayat-ayat Al-Quran. Nah, tetapi sekali lagi pelarangan itu tidak mutlak sifatnya, bahwa semua sahabat itu sama sekali tidak ada yang menulis. Ya, ada sebahagian kecil sahabat itu tetap menulis selain daripada ayat-ayat Al-Quran, termasuk misalnya sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As. Ya, jadi Abdullah bin Amr bin As itu adalah sahabat Nabi. Ya, ketika Nabi melarang menulis selain daripada ayat-ayat Al-Quran, dia pun tetap menulis hadis-hadis Nabi. Ya. Dan Nabi tahu kalau Abdullah bin Amr bin As itu tetap menulis hadis. Kenapa? Ya, karena Abdullah bin Amr bin As itu menulis hadis tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang menulis hadis. Apanya yang beda? Kalau sahabat-sahabat yang lain itu menulis hadis, terkadang dia menulis hadis bukan telinganya langsung yang mendengar dari Nabi. Nang kalinga tomi kuni sahabat enak panoki itu nih. Nah, ini yang begini terkadang salah tangkap istilahnya gitu. Ya toh? Nah, tapi Abdullah bin Amr bin As itu ketika dia menulis hadis, memang dia menulis hadis itu ketika dia sendiri yang langsung mendengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kemudian ada sebagian ulama mengatakan bahwa kumpulan-kumpulan hadis-hadis yang ditulis Abdullah bin Amr bin As itu disebut dengan sahifah, ya, as-sahifah atau sahifatu as-sahihah, ya, ada istilah seperti itu. Kenapa? Karena memang Amr bin As itu mengatakan bahwa apa yang saya tulis ini bukan mendengarkan dari siapa-siapa, tapi saya langsung mengambil dari apa yang diucapkan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bantuannya degal ke keraguan maka datungi. Karena itu sebenarnya hanya kekhawatiran saja. Ya. Kalau kita mau lebih jelas tentang apa sejarah penulisan hadis, ada seorang ulama menulis buku, ya, dinamai dengan Tadwinul Hadis. Ya, jadi sejarah kodifikasi hadis, penulisan hadis. Ya, itu ditulis oleh seorang ulama kontemporer. Yaitu sejarah penulisan hadis. Di sana disebutkan bahwa bukan berarti bahwa sama sekali tidak ada sahabat yang menulis pada masa Nabi. Ada, tapi tidak semuanya. Karena memang Nabi sedikit menekankan kalau tidak terlalu banyak menulis hadis, karena dikhawatirkan jangan sampai bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz itu terkait masalah kesombongan yang terjadi di sahabat.
Misalnya kita terkadang bertemu dengan seseorang, kita tanpa disadari, misalnya kalau seperti ya, ini lebih bagus apa yang saya miliki daripada apa yang dimiliki seakurat umurnya. Ini belum kemudian tersebut, jadi seperti itu. Apakah yang termasuk terlepas dia bersifat setelah mengatakan itu niatnya seterusnya. Apakah itu termasuk kesombongan seperti salah? Apakah itu kategori yang kemudian Allah tidak izinkan dia masuk surga? Kemudian yang kedua yang saya tanyakan itu terkait persoalan seseorang yang merasa dia itu sudah terlalu dekat dengan dunia, sehingga salah satu bentuk dari apa yang dia lakukan adalah terlepas daripada hubungan dunia itu dia apa ya kayak bermeditasi, kayak menyendiri, dibuang-buang misalnya atau di tempat-tempat yang dia pikir intinya jauh dari lingkungan sosial dari orang-orang di sekitarnya. Apakah itu termasuk kategori subur atau kalau bukan subur, apakah boleh atau baik tidak dia melakukan itu? Karena kan jangan sampai orang berpikir itu loh begitu kita kan memang bersosialisasi, tapi kan dia kalau bersosialisasi justru diinginkan dia daripada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya dua dan memang sangat menarik. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Pertama bicara tentang ketakaburan ya, kesombongan. Jadi memang ada hadisnya, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidaklah seseorang itu masuk surga jikalau di dalam hatinya terdapat ketakaburan sekalipun sekecil zarrah. Zarrah itu kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Mungkin harus pakai kacamata pembesar. Kayak kapang istilahnya apa itu? Kuman ya. Ya. Banyak kuman tidak ada kuman. Dia kan lolo-lolo. Biasa di iklan sabun itu kan ada. Wah, medong lolo nama bolo bro. Nah, kasihlah apa itu? Detol gitu. Itu iklan. Ya, betul sekali. Wah, saya lebih mahal sepatuku daripada sepatu. Ya. Kalau memang begitu, dan memang kita tidak bisa terhindar dari yang begitu-begitu. Kalau memang ada dalam hati kita terbetik hal-hal seperti itu, muncul hal-hal seperti itu, dan semua orang memang pasti mengalami hal yang seperti itu. Kita langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Ya itulah tadi ceritanya kan, sahabat tadi yang datang dalam apa namanya pakaiannya compang-camping itu, robek-robek. Nabi mengatakan, memang tidak ada anumu, tidak ada uangmu kan? Bilang ada ji. Bilang oh begitu ganti-ganti lalu itu baju yang bagus-bagus gitu. Jadi artinya yang namanya kiber itu sebenarnya olahan perasaan saja. Ya, kalaupun memang kita istilahnya tiba-tiba muncul ada rasa seperti itu tadi, kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Lalu kemudian kalau perlu kita tanamkan dalam hati, aku bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa ternyata engkau masih memberikan yang lebih baik daripada hambamu yang satu ini. Itu sih. Belum ini diaga. Insya Allah dengan istighfar itu ya bisa mengimbangi rasa kiber, ketakaburan itu tadi. Ya, ya. Karena sebenarnya di dalam Islam itu bukan berarti kita juga selalu harus zuhud dalam arti apa adanya. Ya, ulama mengatakan kalau seseorang misalnya ya, dia punya potensi untuk bisa jadi menteri atau bisa jadi apa gitu, bisa jadi pejabat tinggi,
Dan kalau itu bisa membawa kebajikan kepada agama ini, maka itu yang bagus dilakukan. Iya. Maka dia umantaji menterika jakama talewa-lewa. Tapi kalau dia misalnya jadi pejabat dengan jabatannya, misalnya dia lebih khidmah kepada Islam, agamanya, bangsanya, itu yang lebih baik. Ya. Itu lebih baik. Karena Nabi itu, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sekedar Nabi. Dia adalah seorang kepala negara. Sahabat itu bukan hanya sekedar sahabat. Dia juga adalah seorang kepala negara. Abu Bakar itu kepala negara. Umar itu kepala negara. Utsman itu kepala negara. Ali bin Abi Thalib juga adalah kepala negara. Tetapi jabatan-jabatan itu justru dijadikan sebagai apa istilahnya, posisi untuk bisa lebih dekat kepada Allah dengan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, agama dan bangsa. Ya, nah itu kaitannya misalnya dengan pertanyaan yang kedua. Ya kalau dulu kalau kita baca ada kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Zuhud. Ya, itu mulai sahabat, ya, saya baca kitab itu ternyata zuhudnya Nabi tidak dijelaskan di sini. Karena kita sudah tahu pasti Nabi itu tidak perlu dibahas tentang kesuhudannya, kan? Ya. Jadi mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan beberapa generasi setelahnya itu. Ya, sampai-sampai kesuhudan mereka itu banyak yang lari ke gua-gua. Bahkan juga ada ulama saking zuhudnya, dia itu lebih fokus pada agama dan dia sudah tidak peduli dengan kehidupan dunia yang lain. Termasuk saya minta maaf. Ya, ada banyak ulama-ulama kita itu gara-gara dia lebih fokus terhadap hadis, terhadap tafsir, tidak mau menikah. Ya. Dia tidak mau menikah. Saya kasih contoh. Imam Nawawi itu tidak ada istrinya. Ya, Imam Muhyiddin An-Nawawi itu tidak sempat dia beristri sampai dia mati. Ditawari, "Dek betul agak perhatian aku." Dia lebih fokus. Itu satu bentuk kesuhudan. Ada orang dia tidak mau hidup di tengah keramaian karena itu bisa mempengaruhi kehidupan spiritualnya dia, sehingga dia pergi menyendiri ke tempat-tempat yang lebih lebih sunyi, lebih asing di situ. Ya, banyak orang melakukan. Tapi kalau dalam konteks sekarang tidak perlu. Ya, karena kita juga manusia kan makhluk sosial, ya. Kalau dalam bahasa ulama itu al-insanu madaniyun bi tab'ihi. Ya, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial, butuh interaksi dengan sesama. Ya. Tapi kalau itu ada yang menempuh hal-hal seperti itu, dia lebih pengen tinggal di gua, dia lebih fokus beribadah di situ, ya silakan saja. Tapi yang penting bukan menjadi manusia yang primitif. Saya akhir-akhir ini sering membuka YouTube, saya cari sejarahnya suku-suku yang tinggal di hutan-hutan. Ya, ada di YouTube itu di daerah Sumatera, Aceh. Ya, Sumatera itu Aceh. Nangro Aceh Darussalam. Ya. Di sana ada suku namanya suku Mante yang tinggal di hutan-hutan belantara. Ternyata dia tidurnya ya begitu. Ternyata ini suku Mante inilah yang menghasilkan peradaban. Tapi saya tidak tahu kenapa dia masih memilih tinggal di dalam hutan gitu. Ya, kami kalau monro, ya,
Ya, dia sudah bahagia juga, sudah di sana, ya sudah mau media apa? Ya, Tarsan cerita. Jadi kesimpulannya di situ, Bu ya. Ya, betul kata Ibu tadi bahwa kita ini manusia ini makhluk sosial. Perlu interaksi antara kita dengan yang ada di sekeliling kita. Karena itulah tujuan kita menjadi khalifah kan. Khalifah itu apa artinya khalifah? Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu penerus. Ya, dalam bahasa Arab khalifah itu artinya pelanjut. Ya, makanya Abu Bakar itu disebut khalifah, khalifatul Rasulillah karena perjuangannya Nabi itu dilanjutkan oleh beliau gitu. Nah, kita ini ya pelanjut untuk bisa menghidupkan kosmos ini, dunia ini. Kita kelola dunia ini supaya ada kehidupan. Karena sebelum ada namanya manusia, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah. Makanya kan ketika Allah mengatakan saya akan menciptakan khalifah di bumi ini, malaikat itu nada-nada protes, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi makanya Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lam. Qala inni a'lamu ma la. Apakah engkau ya Allah hendak menciptakan makhluk yang akan melakukan pertumpahan darah dan melakukan perusakan di muka bumi? Tapi Allah balik menjawab dengan mengatakan, aku lebih tahu daripada kamu. Selesai. Jadi memang ada makhluk sebelum manusia yang diamanahi kira-kira oleh Allah untuk merawat dunia ini, tapi tidak baik. Ya, ada pertumpahan darah, melakukan perusakan. Ya, jadi saya kira dengan misi kekhilafan kita sebagai hamba Allah untuk dalam konteks sekarang ya sebaiknya tidak perlu kita tinggal di gua-gua, turun gunung gitu. Ya, itu lino macakak kesadiwa. Ya, ada orang yang memang dia mungkin dia ingin istilahnya menempuh kehidupan yang lebih spiritual sifatnya, sehingga dia di rumahnya saja dia bersikir, dia nang kena ita mataso, pokoran bocor mata, sikri bocor. Tapi kan manrema to, ya kan? Batuan manrema to, wali na Muhammad nasu dito maga, tapi ko dia nasu pan rasa to. Bocor banget terus. Nah, dia lo masuk bersemedi. Islam itu apa istilahnya? Nikmat, kita jalani apa adanya. Ya. Dan Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam perjalanan hidupnya saya kira ya jelas sekali. Makasih. Bagaimana? Sudah cukup? Atau siapa tahu masih ada yang mau komen? Ya, Deto Nagaga. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian. Ya, kita cukupkan pengajian kita sampai di sini. Insyaallah kalau ada umur nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.